Para pekerja industri kecil hasil tembakau di Kudus, Jawa Tengah mengeluhkan menurunnya produksi rokok yang berdampak pada berkurangnya pendapatan mereka. Keluhan ini disampaikan saat Menteri Keuangan Purubaya Yudisadewa mengunjungi aglomerasi pabrik hasil tembakau di Desa Megawon, Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 3 Oktober. Kunjungan Purubaya ini untuk melihat langsung kondisi industri hasil tembakau sekaligus mendengarkan aspirasi dari para pelaku usaha. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng Rifki Gozali. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih Anggra. Buruh pabrik rokok kecil di Kudus mengeluhkan kondisi kerja mereka yang tidak stabil. Salah seorang buruh rokok yaitu Hartini mengatakan bahwa dia hanya bisa bekerja 3 hari dalam seminggu karena produksi rokok tempatnya bekerja menurun. Dia meminta Menteri Keuangan Purubaya Yudisadewa untuk memberikan solusi agar pabrik tempatnya bekerja bisa terus melakukan aktivitas produksi. Hartini bekerja sebagai pelinting rokok di pabrik rokok Raja Nabadi yang beroperasi di aglomerasi pabrik hasil tembakau atau APHT Kudus. Dia bekerja dari pukul 6 sampai pukul 11 dan mampu memproduksi 3.000 batang sigaret kretek tangan per hari dengan upah 35.000 per 1.000 batang. Pemilik pabrik rokok Raja Nabadi Sutrisono mengatakan bahwa menurunnya produksi industri rokok kecil disebabkan oleh maraknya rokok ilegal di pasaran. Dia juga menyebutkan bahwa lonjakan tarif cukai membuat harga rokok legal semakin melambung sehingga konsumen beralih ke rokok ilegal. Sutrisono berharap pemerintah bisa melakukan penindakan tegas atas peredaran rokok ilegal. Menteri Keuangan Purubaya Yudisadewa mengatakan bahwa pihaknya akan menata tata kelola industri rokok supaya rokok ilegal yang beredar bisa menjadi legal. Dia juga berjanji untuk memberi ruang bagi para pelaku rokok ilegal untuk mengurus proses legalisasi. Purubaya berharap bahwa dengan demikian peredaran rokok ilegal akan hilang dan persaingan pasar bisa lebih fair. Purubaya juga mengatakan bahwa tarif cukai tidak akan diubah, tetapi pihaknya akan fokus pada upaya membuat industri rokok kecil tetap hidup dan memberikan ruang bagi rokok ilegal untuk diproses menjadi legal. Dia juga menyebutkan bahwa pendapatan negara dari sektor cukai bisa meningkat jika peredaran rokok ilegal dapat dikurangi. Pihaknya akan mempelajari pola untuk memberikan kesempatan bagi rokok legal untuk menjadi legal dan memastikan bahwa persaingan pasar menjadi lebih sehat. Dengan demikian, lapangan kerja dapat tetap terjaga dan pendapatan negara dapat meningkat. Demikian Anggra ini. Baik rekan Rifki, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tapi yang tadi KEHT yang bawah-bawah masih akan dievaluasi, bukan naik ya. Bagaimana caranya tetap bertahan cukai yang baik sehingga mereka bisa masuk ke industri yang ilegal-ilegal itu, tapi fair, saingannya fair dengan yang besar maupun yang lain-lain. Jadi tujuan kita menarik yang tadi yang ilegal-ilegal masuk ke industri semacam sini. Jadi semuanya jadi legal, di pasar nggak ada yang ilegal. Jadi kalau ada yang ilegal kita sikat. Setelah waktunya nanti kita akan bangun seperti ini beberapa tempat. Ya, penelitian ya. Ya. Jadi kayak gitu. Kalau untuk naikkan BPJT bakal di ACC naik ke BPJT. Dan bagi hasil juga. Saya minta 1 triliun itu apakah di ACC? Bagi harga ke daerah. Ya. Semuanya minta kan. Itu semua daerah minta sekarang. Kita akan lihat sesuai dengan kondisi keuangan negara. Sekarang akan seperti sekarang, nanti kita lihat semester setelah triwulan kedua tahun depan seperti apa kondisi keuangan negara kita. Kasih dengan saya kalau ekonomi yang makin cepat harusnya sih pajak, bea cukai, income-nya semakin tinggi. Jadi harusnya ada peluang untuk menambah distribusi ke daerah. Kalau untuk tarif cukai tahun depan apakah nanti diatur dengan PMK yang baru atau menggunakan PMK yang lama yang 2024 itu, Pak? Kalau saya pikir yang besar nggak saya rubah kan, seperti itu aja. Hanya untuk yang kecil-kecil, kalau untuk seperti ini apakah saya perlu yang baru apa enggak,
sedang dipelajari. Kalau saya tambah di 2026 saya tambah 43 triliun kan. Itu berdasarkan permintaan Kementerian Dalam Negeri. Saya nggak potong sepeser pun. Asumsi saya waktu itu adalah Kementerian Dalam Negeri sudah menghitung kebutuhan daerah. Tapi proporsinya lebih kecil Pak dibanding transfer tahun ini ya Pak, meskipun ditambah 43 triliun. Gini, sebagian program dipindahkan ke program pemerintah di daerahnya. Itu ada 1.300 triliun tahun ini. Tahun lalu cuma 900, jadi tambah 400 triliun. Kalau net-netnya sebenarnya daerah akan lebih banyak. Cuman kendalinya tidak di pemerintah daerah langsung. Tapi manfaat untuk daerah tidak berkurang harusnya. Nanti akan saya lihat gimana penyerapan yang 1.300 triliun itu. Kalau menanggapi industri kecil berapa Pak? Apa? Yang gelap-gelap itu. Ya ini kan kita dalam usaha nanti kita memastikan yang gelap-gelap itu hilang, semuanya masuk legal, jadi persaingan lebih sehat. Dan jadi kita yang selundupan di luar negeri apalagi kita tutup semaksimal mungkin, ya pasti nggak sempurna, kan ada bocor sedikit-sedikit, tapi ke depan kita akan pastikan dari bea cukai nggak ada yang main dan pengawasannya akan lebih pada was-was, akan lebih serius dan bagus. Tadi menyampaikan apa ke Pak Menteri keluhannya sebagai pengusaha rokok kecil? Ya, kita mewakili KIHT. Apa yang dicurahkan kemarin itu memang dari kelompok kita yang khususnya di KIHT itu, satu Mas, rokok ilegal harus bersih dari lapangan. Dan yang kedua, pajaknya jangan sampai naik. Dan kalau bisa penurunan. Dan ketiga itu KIHT itu harus dikasih mesin untuk bersaing rokok-rokok filter di lapangan. Sementara ini untuk dari pemerintah itu belum ada penambahan mesin. Jadi kita tidak bisa ibaratnya bersaing rokok-rokok filter di lapangan. Tadi para pekerja mengeluh seminggu kerja 2 atau 3 hari karena pesanan turun ya Pak? Betul Mas, soalnya gini kan sistemnya mungkin ya Mas, ya maaf, sini tuh PO Mas. Sistem order. Nah, kalau rokok di lapangan itu dihajar rokok ilegal, otomatis omsetnya turun Mas. Biasanya 1 minggu bisa full kerja, tapi sekarang 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu pun sambil menunggu rokok yang permintaan dari luar. Jadi semua Mas, keluarnya di KIHT sama. Ya cuma saya tadi yang didatangi Pak Menteri. Tapi mungkin harapan kita, aku yakin dengan omongannya Pak Menteri kemarin, aku optimis Mas. Karena dia mengejar sampai bawah. Ya itu ya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan khususnya di KIHT ini bisa terwujud Mas. Terima kasih. Berapa lama kerja di sini Bu? 5 tahun kurang lebih. 5 tahun. Membuat apa Bu? Rokok Bu? Buat rokok. Sehari dapat berapa? 3.000. 3.000 batang. Setiap hari ada kerjaan Bu? Dan kadang ada, kadang enggak. Oh, ini Itu permintaan. sepi hitungannya Bu? Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Jam 6. Sampai jam 11? Ya. Bu, harapannya pada Pak Menteri apa Bu? Senang Pak. Cukainya nggak naik ya Bu ya? Harapan kepada Pak Menteri Keuangan yang datang ke sini apa Bu? Baik. Harapannya apa? Pengen apa? Naik. Produksinya? Harapannya pengen Tetap kerja. Terus ya, tetap masuk kerja. terus. Naik gaji. Naik gaji. Ada BLT. Ini per 1000-nya berapa Bu? 35.000. 35. Kalau seminggu berangkat berapa hari Bu? Kadang 3 hari, kadang 2 hari. Kalau tahun kemarin? Tahun kemarin ya, Lancar. Menteri Keuangan Parubaya Yudi Sadewa memusnahkan 235,4 juta rokok ilegal hasil penindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Kegiatan pemusnahan ini berlangsung di Gedung Keuangan Negara Surabaya, dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Parubaya. Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar sebagai bagian dari program gempur rokok ilegal. Lantas Parubaya menegaskan bahwa upaya ini penting untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor cukai.
Ia menegaskan kebijakan tidak menaikkan cukai harus diimbangi dengan kepatuhan pengusaha rokok dalam membayar pajak. Selain itu, Menteri Keuangan juga mengajak produsen rokok ilegal untuk beralih ke jalur resmi melalui kawasan industri hasil tembakau. Skema serupa juga telah diterapkan di beberapa daerah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih adil. Sementara itu, Purbaya juga menegaskan tujuan pemerintah bukan menghancurkan industri tembakau, melainkan menciptakan persaingan yang sehat. Pemusnahan rokok ilegal ini merupakan hasil operasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur sejak bulan Januari hingga September 2025. Total terdapat 1.519 surat bukti penindakan dengan estimasi kerugian negara mencapai 210 miliar rupiah. Nggak bayar pajak. Kalau yang bayar pajak diadukan dengan yang nggak bayar cukai ya, mereka rugi dong. Jadi pertama saya kan cukai nggak naik, tapi saya jamin ke mereka supaya income pemerintah naik. Saya akan jaga pasar di sini jangan dikontaminasi dengan barang-barang selanjutnya. Itu pertama. Tapi pengusaha-pengusaha itu nggak akan kita buat mati. Kami sedang berencana untuk mengembangkan kawasan industri hasil tembakau yang lebih intensif lagi di daerah-daerah yang kita curigai menjadi pusat-pusat produksi ilegal di dalam negeri. Kalau negeri gampang kita monitor pelambang pajak yang lebih intensif, harusnya nggak lama lagi akan banyak yang ketangkep. Nanti di situ kita akan diskusi dengan para pelaku yang ada sekarang itu, kita akan definisikan atau tentukan seperti apa pola tarif yang pas untuk mereka. Dan pembinaan otomatis enggak ya, HP itu langsung pembinaan di situ. Tapi yang jelas kita tidak bertujuan menghancurkan industri rokok termasuk yang ilegal, tapi kita akan memperkuat dengan menciptakan tempat bermain yang lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.